Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Gimana belajarnya? Saya harap sudah mantap ya di tes bakat kompetensi dan sedikit pedagogi. Insya Allah kita akan perbanyak nanti materi-materinya. Dukung saya terus dengan klik subscribe dan like-nya setiap kali sudah nonton videonya ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita sudah masuk di uh, soal penalaran analitis ya. Kalau kemarin di part 3 itu kita sudah dalam membahas penalaran analogis atau silogisme. Ini nanti adalah salah satu yang akan keluar jumlah soal kedua terbanyak setelah kompetensi teknis guru. Jadi harap belajar ya. Perbanyak di sini, perkuat di sini ya. Nanti kita akan kembali lagi setelah manajerial sosial kultural, kita akan kembali lagi untuk memperdalam semua materi pedagogi, materi-materi lainnya di channel ini. Jadi mohon bantuannya untuk klik subscribe. Mari kita saling mendukung, saling membantu Bapak Ibu. Semoga berkah ya. Baik. Oke, ini pengertian dari penalaran analitis. Bagi yang belum tonton videonya, video saya sebelumnya silahkan tonton video tes bakat skolastik part 1, 2, dan ini ya, yang ketiga nanti. Oke. Oke, saya bacakan dulu ya. Tes penalaran analitis adalah tes yang menguji kemampuan peserta dalam menganalisis suatu masalah dan menyelesaikan masalah tersebut menggunakan logika ya. Jadi ini menggunakan logika berdasarkan informasi-informasi yang diberikan pada soal. Nah, ini harus digarisbawahi Bapak Ibu bahwa kita tidak boleh keluar dari informasi yang diberikan oleh soal ya. Kemudian soal didahului dengan cerita yang membuat informasi-informasi yang penting berupa data-data yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan. Jadi data-data yang diambil itu merupakan data dari soal ya. Tidak boleh keluar dari sana ya. Semua informasi yang diberikan saling berkaitan satu sama lain sehingga membutuhkan konsentrasi dan penalaran dalam menyelesaikannya. Nah, ini betul-betul membutuhkan konsentrasi yang kuat bagi yang tidak tahu triknya. Tapi insya Allah sebentar saya akan kasih trik menjawab soal penalaran analitis ya. Karena saya saja kalau tanpa trik ini tidak bisa menjawab soal analitis seperti ini, penalaran analitis seperti ini. Insya Allah sebentar kita akan belajar bersama. Oke, tes ini yang bisa berupa perbandingan, hubungan bersyarat, atau kombinasi ya, Bapak Ibu. Jadi kita harus belajar dasar dulu ya, Bapak Ibu. Dasar penalaran analitis itu menggunakan umumnya menggunakan 3 simbol. Yang pertama itu simbol seperti ini. Maaf. Ini artinya dia lebih besar, lebih cepat, dan sebagainya. Kemudian ada juga simbol yang seperti ini. Ini artinya dia lebih kecil. Kadang juga di soal dia sebutkan lebih lambat dan pokoknya lebih kecil lah. Lebih kecil, lebih lambat, dan sebagainya ya. Kemudian ada lagi satu simbol seperti ini. Ini artinya sama ya. Sama dengan. Oke, contoh kayak gini. A lebih besar daripada B, atau B lebih kecil daripada A. Atau kalau mau lebih bagus lagi, atau kayak gini lagi, A sama dengan B. Contohnya, Ali lebih tinggi daripada Budi, atau Budi lebih kuat daripada Ali. Kemudian Ali sama kuatnya dengan Budi, gitu ya kira-kira.
Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau mudah, kalau saya sih triknya begini. Kita kasih untuk tahu dia lebih besar atau lebih kecil, kita tinggal kasih kayak gini aja, gambaran kayak gini. Kayak B kan, A lebih besar daripada B. Kemudian kita kasih lagi nih, B lebih kecil daripada A. Nah, itu lebih mudah ya Bapak Ibu. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita coba masuk. Oke, kita masuk ke soal pertama. Hana merupakan salah satu karyawan perusahaan X. Banyak di antara karyawan yang sering terlambat. Ikhwan merupakan karyawan perusahaan X. Dengan demikian, A. Teman-teman Hana semuanya sering terlambat. B. Ikhwan mungkin teman kerja Hana. C. Hana juga malas. D. Ikhwan itu rajin. E. Hana dan Ikhwan sama-sama malas. Jadi sekedar informasi, nanti saat kita ujian itu akan diberikan secara kertas ya, dan pensil. Di situ nanti kita bisa mencakar-cakar di situ ya. Jadi tidak perlu takut ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai pembahasannya. Hana merupakan salah satu karyawan X. Jadi kita anggap ini yang bundar ini adalah perusahaan X. Jadi Hana bekerja di dalam sini. Ya. Kemudian banyak di antara karyawan yang sering terlambat. Banyak di antara karyawan kira-kira seperti inilah. 1/2 dari sini atau lebih banyak dari ini. Atau kayak gini, kita bikin ini. Ini ya, ini saja ya. Banyak yang sering terlambat. Ya, sering terlambat. Kemudian Ikhwan merupakan karyawan perusahaan X. Nah, Ikhwan juga merupakan karyawan perusahaan X. Nah, dengan demikian A. Teman-teman Hana semuanya sering terlambat. Kita tidak tahu ya apakah teman-teman Hana semua sering terlambat atau tidak. Jadi jangan menyimpulkan sendiri tanpa ada data yang jelas ya. Ingat definisi dari penalaran analitis dengan data-data yang ada ya. Kemudian Ikhwan mungkin teman kerja Hana ya, bisa jadi karena dia satu perusahaan ya. Kemudian C. Hana juga malas. Hana juga malas, kita belum tahu. Hana yang kita tahu Hana adalah karyawan perusahaan X ya, sama dengan si Ikhwan tadi. Kemudian Ikhwan itu rajin. Itu juga kita belum tahu apakah Ikhwannya malas atau rajin ya. Jadi sesuai data yang ada. Kemudian E. Hana dan Ikhwan sama-sama malas. Kita juga tidak tahu apakah Hana dan Ikhwan itu sama-sama malas karena tidak ada disebutkan di situ ya. Jadi kita tidak boleh menalar sesuatu dengan sesuatu yang tidak pasti. Jadi yang paling mungkin itu adalah Ikhwan mungkin teman kerja Hana ya, karena sama-sama bekerja di perusahaan X ya. Paham ya Bapak Ibu? Sebenarnya ini tidak perlu simbol seperti ini, tidak perlu digambarkan. Kita bisa menganalisa langsung. Ini termasuk soal yang agak mudah ya Bapak Ibu. Tapi kalau baru ketemu biasanya pusing-pusing sedikit ya. Oke, kita lanjut ya. Jihan lebih pintar daripada Beno. Jihan juga lebih pintar dari Susan dan Arman. A. Jihan paling pintar di antara mereka. B. Susan dan Arman memiliki tingkat kepintaran yang sama. C. Beno lebih pintar dari Arman. D. Beno lebih pintar dari Jihan. E. Beno dan Arman sama pintarnya. Oke, soal selanjutnya. Jihan lebih pintar daripada Beno. J lebih pintar. Kalau lebih berarti dia simbolnya kayak gini ya. Lebih besar atau lebih cepat, lebih pintar simbolnya. Jihan lebih pintar daripada Beno. Kita cukup tulis ini karena kita berburu dengan waktu. Jadi kita cukup menuliskan inisialnya saja ya.
Jihan lebih pintar dari Beno. Jihan juga lebih pintar daripada Susan dan Arman. Jihan juga lebih pintar daripada Susan. Kita tulis S saja ya. Dan A. Nah, ini sudah kita bisa ambil kesimpulan di sini ya, teman-teman. Oke. Kita lihat pilihannya. Ada Jihan paling pintar di antara mereka. Ya, bisa jadi. Kita simpan dulu. Kemudian Sultan dan Arman memiliki tingkat kepintaran yang sama. Tidak ada di situ, di data itu. Kemudian Beno lebih pintar dari Arman. Kita juga tidak tahu siapa yang lebih pintar, apakah Beno atau Arman. Kemudian selanjutnya Beno lebih pintar dari Arman, sama dengan yang tadi. Kita juga tidak tahu. Beno lebih pintar dari Jihan. Jihan, ya kita tidak tahu juga ya. Apakah Beno lebih pintar dari Jihan atau Jihan lebih pintar dari Beno. Beno dan Arman sama pintarnya. Tidak disebutkan bahwa Beno dan Arman sama pintarnya. Jadi jawaban yang paling benar itu ada di option A ya. Yang paling bagus ya. Jika paling pintar Jihan, paling pintar di antara mereka semua ya. Paham ya Bapak Ibu? Oke. Kita lanjut ya. Afni lebih muda daripada Zainuri. Zainuri lebih muda daripada Wiwin dan Dias. Maka A. Zainuri paling tua di antara semua. B. Wiwin dan Dias mempunyai umur yang sama. C. Dias lebih muda dari Zainuri. D. Afni paling muda di antara semua. E. Mungkin umur Afni dan Zainuri sama. Afni lebih muda, berarti dia lebih kecil ya. Lebih muda daripada Zainuri. Kita simpulkan dengan Z saja. Kemudian Zainuri itu lebih muda, lebih kecil ya, lebih lambat dan sebagainya daripada Wiwin dan Dias. Nah, maka dari gambar ini saja kita sudah bisa simpulkan ya. Jadi kita sambil baca soal, kita juga sambil melukis atau menggambar seperti ini, biar lebih cepat ya. Biar lebih menghemat waktu Bapak Ibu gitu ya. Jadi sambil baca soal, kalau penalaran analitis sambil gambarkan seperti ini ya. Oke. Zainuri paling tua di antara semua. Zainuri paling tua di antara semua. Nah, salah ya. Option A salah karena Zainuri lebih muda daripada Winda dan Dias. Jadi salah. Kemudian B. Wiwin dan Dias mempunyai umur yang sama. Wiwin dan Dias mempunyai umur yang sama. Kita tidak tahu apakah Wiwin dan Dias benar-benar punya umur yang sama. Bisa saja beda kan? Oke, jadi kita salahkan saja yang B. Kemudian C. Dias lebih muda dari Zainuri. Dias lebih muda dari Zainuri. Salah ya, karena faktanya di sini Zainuri lebih muda daripada Dias. Kemudian yang D, Afni paling muda di antara semua. Afni paling muda di antara semua. Ya bisa jadi ya, karena Afni lebih muda daripada Zainuri. Kemudian Zainuri lebih muda daripada Wiwin dan Dias. Ya, kita simpan dulu untuk jawaban D. Kemudian yang E, mungkin umur Afni dan Zainuri sama. Ya, ini sudah jelas salah yang E ya. Karena di atas dikatakan bahwa Afni lebih muda daripada Zainuri. Maka jawaban yang benar adalah option D ya, Bapak Ibu. Oke, jelas ya. Mudah kan? Ya, jangan langsung pusing ya kalau dapat soal seperti ini. Jika Amel tidak lebih cepat dari Winda, tetapi lebih cepat dari Emil, Kayla lebih cepat dari Winda, maka urutan yang benar mulai dari yang paling lambat adalah
A. Emil, Winda, Amel, Kayla, Edi. B. Amel, Emil, Amel, Winda, Kayla, Edi. C. Kayla, Edi, Emil, Amel, Winda. D. Kayla, Edi, Winda, Amel, Emil. Kemudian E. Kayla, Edi, Winda, Emil, Amel. Oke, untuk soal selanjutnya. Jika Amel tidak lebih cepat dari Winda, Amel, di sini kita tulis begini. Tidak lebih cepat berarti dia lebih lambat ya. Kita gunakan simbol lebih lambat dari Winda. Kemudian tetapi lebih cepat dari Emil. A lebih cepat, lebih besar ya dari Emil. Kemudian Kayla lebih cepat dari Winda. Kayla lebih cepat ya dari Winda. Oke. Maka urutan yang benar mulai dari yang paling lambat adalah, nah di sini kita sudah bisa tahu yang mana yang paling lambat ya. Kalau kita mau susun lagi tidak apa-apa, tapi kalau saya pikir kalau sudah melihat seperti ini Bapak Ibu sudah bisa ya menentukan yang mana yang terlambat. Nah, kayak gini. Ini kan lebih cepat ya, paling cepat di sini karena mengalahkan Winda. Nah, paling cepat. Kemudian Winda, kemudian Amel, kemudian Emil, karena Amel mengalahkan Emil ya di situ di kalimat itu. Oke, sekarang kita cek jawabannya. Emil, Winda, Amel, Kayla. Emil, Winda, Amel, Kayla. Salah. A salah ya. B. Emil, Amel, Winda, Kayla. Ada Edi ya ternyata. Ya Edi, tidak perlu kita pusingkan Edi di situ ya. Oke. Bisa jadi ya yang B. Kemudian Kayla sudah jelas salah karena Kayla yang tercepat. Nah, Kayla semua salah ya karena Kayla yang tercepat. Ini urutan yang paling lambat. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, jika ada yang ditanyakan silahkan berkomentar nanti ya. Oke. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.